wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi nih bersama saya Ambar di ATF Podcast. Gimana nih kabarnya pemirsa di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Waduh, udah lama nih gak jumpa sama saya nih ya kayaknya. Nah pemirsa, ini karena kita sudah lama, aku mau bercerita dulu karena ini topik kali ini tuh sama dengan cerita saya dulu ya waktu kecil. Ini kan naik sepeda, tapi kalau dulu kan naik sepeda kan teman-teman udah punya sepeda. Kalau beberapa teman kan belum ada yang bersepeda ya. Jadi kita cuma sepeda itu cuma iseng-iseng aja. Tapi di sini guys nanti ya ada namanya push bike. Nah push bike ini adalah olahraga yang hobi menjadi prestasi. Kok bisa sih? Nah langsung aja topik hari ini, olahraga yang sangat digemari sama bocah-bocah atau anak kecil-kecil. Kita bisa berbincang hari ini dengan salah satu pelatih dari SJR Kids Push Bike Kota Batu. Langsung aja kita sapa dulu. Halo Mas Ivan. Halo Mbak Mbak. Apa kabar Mas Ivan? Alhamdulillah sehat-sehat baik. Alhamdulillah. Waduh, Mas Ivan ini kelihatan seger banget ini pakai kaos SJR Kids ini ya, warna kuning. Kaos kebanggaan ini. Kaos kebanggaan. Iya. Dari ini yang bocah-bocah atau anak kecil-kecil pasti punya ini Mas ya? Ya, jadi untuk rider namanya. Oh rider ya, wah. Jadi salah kita nyebutnya rider Mbak. Rider, jadi okay. Ya, jadi untuk rider anak SJR itu kalau sudah masuk komunitas SJR Kids Push Bike Akademi Kota Batu, dia sudah punya jersey kayak gini. Oke. Itu pasti ya Mas? Pasti. Ya? Oke. Ya. Mas, saya ini nggak asing sama Mas Ivan ini karena ya beberapa artikel tuh kalau Mas Ivan atau dari atlet-atlet pernah menggelar bakti sosial ya di panti asuhan. Itu pas bulan Ramadan kemarin nggak sih Mas itu Mas? Iya, jadi untuk agenda kita tiap bulan Ramadan ini kita mengadakan santunan ke panti asuhan yatim piatu Mbak. Oke. Jadi selain balap ya berbagi juga oke. Itu sih harapan kami, selain anak-anak juga biar bisa lebih mengenal artinya berbagi kepada sesama gitu. Iya, memiliki kepedulian yang tinggi juga Mas ya terhadap sesama ya. Benar. Wah luar biasa nggak sih para riders kecil-kecil kita ini ya. Nah Mas, tadi kan kita sudah bahas tentang push bike nih. Apa sih olahraga push bike ini Mas? Boleh dijelaskan ke pemirsa di rumah? Ya, jadi gini, olahraga push bike ini namanya olahraga tanpa pedal. Jadi anak-anak berlari mengayun sepeda. Jadi namanya juga balance bike, sepeda keseimbangan. Jadi kalau dulu yang jenengan ngomong, oh aku ben belajar ini mesti gawe pedal lah. Sekarang ini nggak ada pedalnya Mbak. Jadi nggak ada pedalnya, anak-anak lari terus. Nanti kalau sudah lari, dia sudah imbang. Nanti kalau sudah pakai sepeda pedal, pasti bisa. Dijamin pasti bisa. Dan itu pun sekarang untuk push bike itu ada prestasinya. Jadi udah ada regulasi balapnya, mulai umur 2 tahun sampai 9 tahun. Wah, ini masih riders kecil-kecil ini Mas ya? Kecil-kecil. Kecil-kecil cabai rawit ini namanya. Kalau sudah masuk lintasan itu namanya kepompong racing. Kepompong racing, oke. Luar biasa sih, unik-unik ya. Nah, Mas, kalau dulu itu kan eventnya kayak gini-gini itu kayak perlombaan kan di Malang ya. Kok bisa sampai di Batu itu kok bisa Mas? Boleh jelaskan Mas? Awal mula ya? Ya, awal Jadi mula. ini dulu pertama itu anak saya kan ikut di Malang. Ikut di Malang, terus anak saya ingin ikut lomba, dapat prestasi, kami diwadahi sama dulunya ISI, masih belum ada Kormi Mbak. Jadi kita dimasukkan ISI, kami dibuatkan komunitas di Batu. Cuma berjalan, kita berdirinya cuma anak 3-4. Perjuangannya sampai kayak gitu. Mulai awal 2020. Jadi kita latihan kayak di Panorama situ, zamannya Covid dulu kita kan nggak boleh ada kerumunan, kita sampai diusir. Jadi kita pindah dari Panorama, kita geser ke Gantangan Bumi Haji. Kita geser di sana, ternyata kalau kita kan istilahnya titik tembaknya kok kurang mengena, jadi yang melihat kan jarang.
Kami alhamdulillah sama pemerintah Kota Batu kami difasilitasi bisa berlatih di halaman timur parkir Among Tani dari 4 rider dan alhamdulillah sekarang sudah sampai 47 rider, Mbak. Waduh, luar biasa itu. Ya, itu dari 3 loh. Pertamanya kan Mas ya? Ya, dari 3 sampai 4. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, makanya itu, tapi ya gitu penuh perjuangan. Kita tidak semudah yang dilihat sekarang. Iya, jadi untuk menjaring anak-anak Batu itu ya luar biasa sulitnya. Tapi alhamdulillah semenjak kita difasilitasi di Among Tani ini, SCR lebih dikenal sama masyarakat Kota Batu. Oke, luar biasa sih. Tapi kenapa Mas kok bisa ini cocok nih di Kota Batu? Ini kenapa dibentuknya di Kota Batu ini? Kan rata-rata ini kan tiap kota itu punya tim, Mbak, namanya. Tiap punya tim sendiri, makanya kami semenjak itu kami punya inisiatif, punya angen-angen lah istilahnya, punya angen-angen kenapa tidak membuat tim di kota kelahiran saya sendiri. Dan alhamdulillah sekarang rider-rider sudah bisa berlatih di SCR Kid. Wah, luar biasa. Ini berarti membuat di Kota Batu sendiri, Mas ya, di kota kelahirannya sendiri ya, Mas ya. Tapi Mas, untuk olahraga ini aman nggak sih, Mas, untuk anak-anak itu? Olahraga ini termasuk aman sih, Mbak. Soalnya kalau kita untuk program latihan, kita tetap harus safety, pakai sepatu, pakai jersey, pakai helm, pakai pelindung siku, pelindung kaki, itu harus. Itu jadi istilahnya untuk safety tetap kita prioritaskan dan biar aman gitu untuk anak-anak. Oke, nah untuk sepedanya ini Mas, apa sih perbedaan balance bike ini dengan sepeda-sepeda lainnya itu? Jadi kalau balance bike atau push bike ini nggak ada pedalnya, Mbak. Nggak ada pedalnya, nggak ada pedalnya. Jadi nggak kayak sepeda BMX, ya gitu. Jadi awalnya anak berlatih sepeda keseimbangan ya dari balance bike ini, biar imbang nantinya. Gitu. Ini tapi nggak usah ada pedalnya, itu dia pakai energi ototnya sendiri ya, jadi dia ngayunya pakai kaki. Ngayunya pakai kaki. Oke, nah untuk jenisnya itu ada apa aja Mas untuk balance bike-nya itu? Kalau jenisnya tuh tetap speknya sama, ukurannya sama, Mbak. Cuma nanti kita kan kalau sudah ada balapnya nanti bisa upgrade untuk dari wheelset, terus ban, handlebar, seat post gitu. Kalau untuk tipsnya nih Mas, bagaimana cara yang balance bike yang baik atau yang benar dengan sesuai umurnya itu Mas? Ya, jadi kalau biar ini kan kita ngomong balap ya? Ngomong balap. Jadi kalau kita ngomong balap, kalau biar nyamannya anak itu harus menyesuaikan postur tubuhnya. Kan ada nih anak yang misal umur 3 tahun tapi badannya sudah bongsor, agak tinggi kan gitu ada. Jadi kita harus nyiasati benar-benar kita ngukur dari ketinggian anak, terus dari seat postnya, dari handlebarnya kita ukur. Gitu. Jadi nanti jaraknya larinya dia bisa maksimal gitu. Oke, nah Mas, beberapa orang itu kan bilang nih ya kalau olahraga push bike ini olahraga mahal. Kok bisa disebut olahraga mahal, Mas? Boleh dijelaskan, Mas? Ya, kan dikatakan mahal ya juga mahal, dikatakan nggak mahal ya nggak mahal. Itu dari spek sepedanya sih, Mbak. Dari spek sepedanya itu mulai dari harga 1 jutaan sampai 14 juta. Waduh, itu seharga motor. Ya, seharga motor Vario. Gitu. Tapi ya tergantung. Tapi nanti kalau biasanya anak-anak masih yang baru-baru gitu, biasanya kalau untuk latihan sih nanti sepedanya yang biasa, yang sekitar harga 2 juta, ada yang 3 juta gitu. Tapi kalau anaknya sudah larinya agak kenceng, terus bakatnya ada di balap, biasanya sama Mama Racingnya ini difasilitasi dengan sepeda balap tambah biar wus-wus lagi. Tambah wus-wus tambah. Sesuai jargonnya SCR, Mbak. Apa itu? SCR itu kalau anak-anak habis berlatih terus
berdoa, terus jargonnya SCR Kid, wus wus wus. Oke, gitu. luar biasa. Apalagi anaknya kecil-kecil itu Ya. imut-imut lucu-lucu Iya, gitu ya Mas ya. Nah Mas, kalau untuk orang tua yang tertarik nih Mas, harus disiapkan apa sih Mas dari orang tuanya sendiri tuh? Ada perlengkapan, biayanya berapa gitu Mas? Iya, untuk orang tua itu misal yang punya anak yang mau gabung sama SCR Kid, itu biasanya kami trial dulu Mbak. Oke. Kami trial dulu, orang tuanya kami uji untuk mencoba dulu biar anak-anak mengenal apa sih sepedaan ini gitu, biasanya gitu. Nanti kalau sudah 3 kali latihan, nanti bisa gabung, joinnya di SCR itu bisa daftar. Dan kalau daftar itu nanti sudah masuk komunitas. Dan di komunitas itu untuk pendaftarannya kan ada pendaftarannya sih Mbak. Pendaftarannya itu 150 sama bulanannya 100 gitu. Itu nanti buat operasional juga, operasional buat beli kun, terus buat beli start gate. Pokok kebutuhannya anak-anak itu kembalinya ke situ. Iya, balik lagi ya, Iya, untuk bener. modalnya tadi ya. Nah Mas, kita sambil berbincang-bincang nih biar gak haus, gak ngelak nih Mas Siap. ya. Kita jagongan pasti ono Ngelai. ngelak pasti ono sesajine lek ngomong nih. Mas, gini bisa diminum ini dari produknya Kota Batu sendiri, yaitu Iya. apel celup. Waduh, ini seger Mas, kita ambek nongkrong ambek minum ini Mas. Ya, Coba siap. dicoba dulu Mas, gak apa? Waduh, langsung nyes ya. Nah Mas Ivan, kalau boleh tak kasih tahu nih ya, Ya. kalau produk teh apel ini terbaik Mas, ya? dipetik dari kebun petani apel di Desa Tulungrejonya. Ya. Jadi ini dengan kemasan yang ini sesimpel ini, jadi ini udah 100% buah apel asli. Gimana nih Mas? Review dong Mas. Ya, rasanya seger banget Mbak. Juga aroma apelnya itu sangat berasa banget. Ya. Rasa apelnya juga anak Ya. sepet-sepetnya titik Ya. ya. Apalagi dikasih es seperti Ya, ini, wah tambah luar segar. biasa. Kalau kalian juga ingin menikmati kesegaran apel teh celup ini, bisa langsung aja di Instagram bawah ini ya. Nanti linknya aku kasih ya di bawah ini. Mas, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama menikmati kesegaran teh apel celup ini. Aku mau tanya nih Mas. Ya. Dengar-dengar ini ada event pushbike ya Mas ya? Ya. Kapan itu Mas? Itu kami akan menyelenggarakan tanggal 18 Juni. Eventnya namanya SCR Kid Funrace Playon Rono Rene. Playon Rono Rene. Oke. Kenapa kita namakan SCR Kid Funrace? Jadi kan melihat kota wisata Batu ini kan identik dengan kota wisata, jadi kita namakan funrace. Jadi bermain sambil bersenang-senang. Wah, Jadi luar bersenang-senangnya kan di kota Batu nih, Ya. banyak rekreasi. Nanti biasanya anaknya balap, habis balap mama racingnya bisa healing tipis-tipis di area Batu. Oh, Ya, luar biasa. gitu. Untuk lokasinya di mana itu Mas? Untuk lokasinya kami ngambilnya di Balai Kota Amung Tani, parkir timur situ. Oke. Nah, untuk ini kan pasti ada kategorinya tersendiri. Itu apa sih Mas kategori tersendiri untuk fun race nanti? Ya, jadi untuk event pushback itu kita ada kategorinya menurut tahun, Mbak. Jadi yang kita lombakan nanti itu mulai tahun kelahiran 2020, 19, 18, 17, 16 sama FFA. Jadi itu nanti ada boys and girl. Jadi sekitar 11 kelas yang akan kita lombakan. Dan alhamdulillah untuk animo para mama racing nasional ini kalau SCR Kid mengadakan ini, alhamdulillah animonya sangat luar biasa. Wah. Jadi peserta per 28 Mei kemarin sudah tembus 283 rider nasional. Jadi mulai Pekanbaru, Balikpapan, Kalimantan, Denpasar, Tangerang Selatan, Brebes, Bogor, terus Jogja, Solo. Itu sudah disikat semuanya sama rider di sini ya. Alhamdulillah, anime luar biasa kita Luar mengadakan biasa. itu, iya Mbak, gitu. Perlombaan ini tuh dilakukan antar komunitas atau bagaimana Mas?
Rata-rata kan yang ikut komunitas. Jadi misal kayak di Jogja ada komunitas ngikut sini, ya antar komunitas istilah. Tapi kita kan menyebutnya nggak antar komunitas ya, wis perlombaan race resmi gitu Mbak. Tapi yang ikutnya dari komunitas-komunitas pushback se-Indonesia. Gitu. Oke, nah untuk beberapa riders ini atau beberapa yang mau ikut riders SCR Kids ini gimana sih Mas? Apa harus ada punya sepedanya itu atau gimana? Atau sudah disediakan? Kalau untuk balapnya ya harus punya sepeda sendiri. Tapi kalau untuk latihan reguler yang tiap minggu itu kita biasanya ada punya sepeda satu untuk trial ke anak-anak yang belum punya sepeda. Jadi melihat bakat mereka. Oh iya gitu. iya. Mas boleh tanya nggak sih untuk harapan SCR Kids ini untuk kedepannya ini bagaimana Mas? Ya harapan kami semoga ke depan SCR Kids ini semakin maju, semakin berkembang, ridernya tambah banyak, dan untuk ridernya juga bisa mengharumkan nama Kota Batu di kancah nasional gitu. Wah, siap, ini harus semangat ini, harus ini. Ini Mama Racingnya mau nambah ini kayaknya. Ya, semoga Mbak, semoga nanti Mama Racing yang belum tahu juga bisa follow IG-nya SCR Kids. Oke, siap. Nah Mas, apakah sudah ada kolaborasi dengan Dispora atau KONI Mas? Kalau kita sekarang di bawahnya Kormi Mbak. Jadi olahraga ini kan masih belum masuk olahraga prestasi. Jadi masih olahraga rekreasi, kita masih di bawah Kormi, di bawah naungan Kormi sekarang. Oh, oke. Nah, ya. Untuk event yang akan datang ini Mas, yang mau diadakan itu untuk fundraise ya? Iya. Fundraise ini gimana sih Mas untuk pemirsa di rumah ini yang mau ikutan lomba ini menghubungi siapa Mas? Bisa menghubungi siapa? Kalau fundraise untuk yang balapnya itu biasanya kita via-nya dari IG Mbak. Jadi dari IG tiap komunitas sudah mengerti IG-nya, nanti biasanya ngisi Google Form di situ, pendaftarannya di situ. Pendaftarannya di situ. Jadi kita cuma memberikan informasinya lewat IG aja. Oke. Untuk Instagramnya boleh disebutkan Mas, biar semua penonton ATF Podcast ini tahu. IG-nya SCR Kids Batu sama SCR Kids Batu Champion yang untuk IG balapnya. Jadi punya IG balap sama channel YouTube-nya SCR Kids Batu. Wah, luar biasa Mas ya. Ini lah aku punya anak ini Mas masih bisa ikutin pushback ini Mas. Ya, saking ini masih belum ya. Calonnya aja belum mendapat. Oke Mas, terima kasih banget sudah datang di ATF Podcast. Ya. Waduh, sudah diluangkan waktu ini. Terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Oke. Nah, penonton di rumah atau pemirsa di rumah, ini ada alternatif terbaru nih buat para riders yang akan jadi riders terbaru nih. Bisa banget, apalagi Mama Racing ini bisa loh ini untuk daftarin di SCR Kids Kota Batu. Mau gimana kalau udah dari kecil udah mendapatkan prestasi, hobi menjadi prestasi kan, wah luar biasa banget. Ini bisa menjadi penerus bangsa nih ya. Jadi untuk kalian yang mau ikutan bisa langsung aja cek di Instagram SCR Kids ya. Dan untuk kalian jangan lupa nih follow Instagram Among Tani Foundation, dan jangan lupa like, comment, and subscribe juga di YouTube-nya Among Tani Foundation. Sekian dulu ya informasi dari kita ini tadi ya. Terima kasih sekali sudah seramong loh Mas ke sini. Bisa mampir sekali-kali ke sini. Ya. Bawa para riders ke sini boleh sekali loh Mas ya. Oke, sekian dulu ya podcast kali ini. Saya Ambar mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas bisa diminum.